Selamat datang praktikan di modul H04. Hari ini, kami asisten praktikum akan menjelaskan terkait modul H04. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Martua, Teknik Sipil 2017. Nama saya Rumaisa Manakartika, Teknik Sipil 2017. Saya Dorothy Marsha, Teknik Lingkungan 2018. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan terkait salah satu percobaan di Laboratorium Mekanika Fluida, yaitu modul H04 tentang teori Bernoulli. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menyelidiki keabsahan teori Bernoulli pada aliran dalam pipa bundar dengan diameter yang bervariasi. Penyelidikan dilakukan dengan cara membandingkan debit literatur dengan debit percobaan. Debit percobaan didapatkan dari pengukuran hasil dari volume dan waktu aliran air, sedangkan debit literatur didapatkan dari hasil pengolahan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai prosedur praktikum dan alat-alat yang akan digunakan. Selamat menyaksikan. Alat-alat yang akan digunakan dalam percobaan ini adalah meja hidrolika sebagai tempat menyusun alat peraga Bernoulli. Pada alat ini terdapat 8 buah manometer, pipa bundar dengan diameter yang berbeda-beda, dan katup untuk mengatur besarnya aliran air. Pada percobaan pembacaan manometer 7 akan dijadikan total head karena manometer ini tidak tersambung dengan pipa bundar. Kemudian menggunakan gelas ukur untuk mengukur volume air dan stopwatch untuk mengukur waktu sehingga didapatkan debit percobaan. Sebelum memulai percobaan, pastikan alat dan pipa sudah terpasang dengan benar. Setelah itu, nyalakan mesin pada meja hidrolika dan buka katup suplai. Kemudian katup pengatur agar terisi penuh. Manometer harus terisi penuh agar tidak terdapat tekanan pada fluida yang mengalir. Dengan cara memastikan tidak ada gelombang-gelombang udara pada manometer yang akan mempengaruhi pembacaan tinggi akibat adanya tekanan. Ukur volume air yang keluar dari pipa outlet dengan gelas ukur selama 5 detik. Selanjutnya, menggeser penyumbat tepat di bawah manometer 1. Kemudian mencatat tinggi air pada manometer 1 dan pada manometer 7 sebagai total head. Menggeser penyumbat tepat di bawah manometer 2, kemudian membaca tinggi air pada manometer 2 dan manometer 7. Hal yang sama dilakukan hingga manometer ke-8. Pembacaan tinggi air dilakukan setiap adanya pergeseran penyumbat. Selisih antara tinggi manometer yang diukur dengan tinggi manometer 7 akan digunakan dalam pengolahan data. Setelah satu percobaan selesai, memutar katup suplai sehingga didapatkan variasi debit yang berbeda. Kemudian melakukan langkah-langkah yang sama. Pada percobaan kali ini menggunakan 4 variasi debit yang berbeda. Berikut merupakan langkah-langkah mengolah data pada modul ini. Teman-teman sudah mendapatkan nilai diameter dalam satuan milimeter dari ke-8 manometer yang terdapat di laboratorium. Setelah memperoleh data-data dari kedua percobaan, manometer reading dan total head, untuk manometer yang pertama, teman-teman diminta untuk menentukan selisih total head dengan bacaan manometer, atau disimbolkan dengan DH. Karena ada 4 variasi flow meter, maka akan ada 4 nilai DH. Untuk diameter pipa diketahui dan teman-teman dapat menghitung luas penampang dari manometer yang pertama. Kemudian teman-teman diminta untuk menghitung nilai kecepatan atau V dengan rumus akar 2 dikali nilai gravitasi dikali dengan selisih total head dan pembacaan manometer tadi atau DH. Setelah mendapatkan nilai kecepatan, maka teman-teman dapat menghitung nilai Q literatur dengan mengalihkan luas penampang manometer dan kecepatan. Kemudian untuk Q percobaan didapatkan dari percobaan saat di laboratorium dengan menghitung volume pada satuan waktu tertentu. Jangan lupa untuk memperhatikan satuan-satuan yang dibutuhkan dalam pengolahan data. Jika diperlukan, lakukanlah konversi satuan. Setelah mendapatkan nilai Q literatur dan Q percobaan, teman-teman dapat menghitung persentase kesalahan relatif, yaitu nilai mutlak dari selisih Q literatur dengan Q percobaan dibagi dengan Q literatur dikali 100%.
Selanjutnya, buatlah tabel regresi dengan X adalah kecepatan dan Y adalah kesalahan relatif dalam persen. Dengan menggunakan Microsoft Excel, teman-teman dapat membuat tabel regresi ini dan dapat membuat grafik dengan persamaan Y sama dengan BX ditambah A. Lakukan hal yang sama untuk masing-masing manometer, kecuali manometer nomor 7. Jadi, dari pengolahan data modul ini didapatkan 7 tabel untuk mencari kesalahan relatif, 7 tabel regresi, serta 7 grafik hubungan antara kecepatan dan kesalahan relatif pada ke-7 manometer.